Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona binuzumil jamaah wa nahana 'anil ikhtilaf wa tafarruqah. Wassalatu wassalamu ala nabiyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi hudatil ummah. Masyaallahu kan wa ma lam yasha lam yakun. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh serta para santri yang insyaallah dimuliakan serta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada subuh kali ini telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmatnya. Yang di antara nikmat-nikmatnya yaitu nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat badan, sehingga pada subuh kali ini kita masih bisa melangkahkan kaki kita menuju masjid seraya melakukan sholat berjamaah. Dan tidak lupa pula marilah kita bersalawat serta memberikan salam kepada baginda kita, kepada suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Semoga dengan sholawat dan salam yang telah kita berikan kepadanya bisa menjadikan syafaat, semoga bisa memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang insyaallah dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdirinya saya di sini tidak lain dan tidak hanya untuk membacakan hadis yang telah dilalui oleh teman-teman saya sebelumnya. Ya, insyaallah pada subuh kali ini saya akan membacakan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan bertemakan memburu kebahagiaan akhirat. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala fi haditsihil qudsi, ya ibna adam tafarrag li ibadati amla usadraka ginan wa ashudda faqrak wa illa taf'al mala'tu yadaika syuglan wa lam asudda faqrak, yang artinya, ya ibna adam, wahai anak cucu Adam, tafarrag li ibadati, curahkanlah atau gunakanlah waktumu untuk beribadah kepadaku. Amla usadraka ginan wa asudda faqrak, niscaya aku penuhi waktumu, niscaya aku penuhi dadamu dengan kekayaan dan aku tutup kefakiranmu. Wa illa taf'al mala'tu yadaika syuglan, jika engkau tidak melakukannya maka aku penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan. Walam asudda faqrak, dan aku tidak akan tutup kefakiranmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor ke 2466 dan Ibnu Majah nomor ke 4107. Jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tujuan hidup seorang muslim adalah akhirat, bukan dunia. Akhirat merupakan puncak cita-cita seluruh umat muslim. Orang yang beriman dan berakal sehat pasti akan memandang dunia dan akhirat dengan sudut pandang yang benar. Kita akan senantiasa mengaitkan segala aktivitas kehidupan kita dengan kehidupan akhirat. Artinya kita masih memiliki orientasi jangka panjang sekali. Maknanya dalam mengejar berbagai kenikmatan hidup di dunia, kita tidak boleh sampai mengalahkan kehidupan akhirat kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma 'indallahi khairu wa abqa afala ta'qilun, yang artinya, dan apa saja yang diberikan kepada kamu maka itu adalah kesenangan hidup duniawi dan perhiasannya, sedangkan apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik dan kekal. Tidakkah kamu mengerti? Quran surat Al-Qasas surat yang ke-28 ayat yang ke-60. Manusia selalu diliputi keinginan akan kedudukan, harta benda, anak-anak, wanita, dan berbagai kesenangan dunia. Namun Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa tempat kembali yang terbaik adalah surga di akhirat, bukan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman pula, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Yang artinya, dijadikan indah pada pandangan atau penglihatan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkannya, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas dan perak,
kuda-kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang terbaik. Quran surat Al-Imran surat yang ketiga ayat yang ke-14. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar seorang hamba tidak menunda kebaikan dan amal solih yang dapat dikerjakannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersegeralah kalian melakukan amal solih sebelum datangnya berbagai fitnah yang seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Pada waktu pagi seseorang masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi di sore harinya dia sudah menjadi kafir. Dan pada waktu sore harinya seseorang masih beriman kepada Allah, akan tetapi di kemudian pagi harinya sudah menjadi kafir. Dia menjual agamanya dengan sekeping dunia. Hadis riwayat Tirmidzi nomor ke-169. Banyak tokoh di sekitar kita yang memilih menjadi orang yang berpikiran cekak, yaitu dengan menjual akhirat untuk kepentingan dunia orang lain. Maksudnya mereka yang rela menjadi perantara bagi para politisi demi memperoleh secuil proyek, hanya secuil sedikit proyek, yaitu dengan cara yang melanggar ajaran agama. Hanya dengan secuil proyek mereka rela melakukan apa saja meskipun itu dengan melanggar ajaran agama yang telah ditentukan. Jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada baiknya kita menyimak nasihat dari Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Beliau mengajarkan dan mendidik umatnya sebagai berikut. Beliau pun berkata, sebutkan kepadaku orang yang paling bodoh di antara manusia. Mereka pun menjawab, seseorang yang menjual akhirat hanya untuk dunianya. Umar bin Abdul Aziz pun berkata dengan kesedihan yang terpancar dari raut wajahnya, maukah saya beritahukan orang yang lebih bodoh lagi darinya? Mereka pun menjawab, ya tentu. Umar bin Abdul Aziz pun berkata, seorang yang menjual akhiratnya untuk dunia orang lain. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim jangan sampai menjadi golongan yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hadisnya, yang mana pagi harinya dia masih beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan tetapi di sore harinya dia sudah menjadi kafir. Begitu pula sebaliknya. Naudzubillahi min dzalik. Maka ketahuilah, dunia itu sementara, akan tetapi akhirat selamanya. Jadi jangan sampai kita rela menukar kehidupan akhirat kita yang selamanya, kehidupan akhirat kita yang kekal dan abadan, hanya untuk kehidupan dunia yang bukan sementara. Jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian hadis yang bisa saya bacakan pada subuh kali ini. Sebelum kita tutup, marilah kita tundukkan kepala serta hati kita seraya bermunajat kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah kebaikan untuk para musyrif, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes serta jamaah masjid. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar maupun dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim, duafa dan perjuangan Islam. Serta diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri nikmat. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang soleh dan solehah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khasatuk. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal jihadu fi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.